jurusan Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai umat muslim, kita tentunya diwajibkan untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Untuk bisa mempelajari dan memahami Al-Quran, diperlukan sebuah ilmu, yaitu ilmu sorof dan ilmu nahwu, yang sangat erat kaitannya mengenai penafsiran tiap kata dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, sehingga maksud dan tujuannya bisa kita pahami. Dalam istilah ilmu sorof ada beberapa unsur penting yang menjadi pokok dalam suatu pembicaraan dengan bahasa Arab. Di antaranya unsur kalimat tersebut adalah kalimat fi'il atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata kerja. Selain itu, ada juga kalimat isim yang berarti kata benda. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang jenis-jenis kalimat isim dilihat dari jumlahnya yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, isim ghair shahih akhir. Isim ghair shahih akhir terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, isim maksur, manqus, dan mamdud. Isim maksur adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah asli, yaitu tidak bisa dibuang, dan yang paling terpenting adalah alif ketika diucapkan walaupun ditulis dengan ya. Contohnya seperti al-fata, al-huda, al-asa, al-malha, yang pada akhirnya isim maksur disiratkan 3 harakat i'rab. Yang pertama dhamma, fathah, dan kasrah. Contohnya seperti jaa al-fata. Al-fata merupakan marfu dengan dhammah muqaddarah atas alif karena ta'adzur. Apabila isim maksur ditanwin, maka alifnya tetap secara tulisan dan dihapus secara lapan ketika rofa dan nasab dan jar. Contohnya seperti jaa fata, yang artinya seorang pemuda telah datang. Dakhaltu malahan, yang artinya aku masuk tempat hiburan. Yang kedua, isim manqus. Isim manqus adalah semua isim mu'rab yang akhirannya ya lazimah yang asli dan huruf sebelumnya kasroh. Contohnya seperti al-muhami, al-hadi, al-wa'i, al-qadi, al-wadi, ad-da'i. Yang ketiga adalah isim mamdud. Isim mamdud adalah semua isim mu'rab yang akhirnya hamzah, sebelumnya alif tambahan. Contohnya seperti insya, ibtida, sama, kisa, hadra, su'ara, dan adma. Yang selanjutnya isim shahih akhir. Isim shahih akhir adalah setiap isim mu'rab yang tidak maksur, tidak manqus, dan tidak mamdud. Contohnya seperti hajaratun, dobyun, rijlun, dan dalwun. Isim menurut susunannya terbagi menjadi 2. Yang pertama isim jamid dan yang kedua isim mustaq. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian tasghir. Tasghir secara bahasa ialah menjadikan kecil atau mengkecilkan, sedangkan secara istilah ialah mensifati sebuah perkara sebab keadaannya kecil dengan teknik yang singkat atau format kalimat yang bermanfaat untuk menunjukkan makna kecil atau sedikit. Ada 3 wajan tasghir. Yang pertama adalah wazan fa'ilun. Wajan fa'ilun ini adalah wajan tasghir yang dipakai untuk isim sulasi. Contohnya rijalun. Adapun guna sulasi yang sesudah huruf ketiga berupa ta tanis seperti sajal. Jika di antara huruf dari isim sulasi itu ada yang dibuang, maka andai akan mentasdidkan huruf yang dilemparkan tidak mesti dibalikan pada yang asli. Contohnya adatu asluhu wa adatu yang menjadi wa'idah. Yadun asluhu yada menjadi yadah. Jika terdapat kalimah yang hurufnya terdapat yang dibuang, bila mana huruf yang ketiga bukan tak tanis, maka mentasghirkan mirip dengan lapan yang ada. Contohnya seperti fadha, fadi, fuwaidu. Jika ada di antara huruf dari 5 sulasi itu ada yang diganti dengan ta atau hamzah,
maka andai ditasgir huruf dengan kata lain menjadi ukhtu asluhu ukhti. Yang kedua wajan fu'ayyan. Wajan tasgir ini guna isim rubai. Sigot tasgir ini guna kalimat isim yang terdiri dari 4 huruf lebih yang dituntuti wajan fu'ailun. Contohnya seperti dirhamun darahim, yang artinya dirham itu sedikit atau 1 dirham. Yang kedua contohnya masjidun atau masajid, yang berarti masjid kecil atau masjid mini. Jika terdapat huruf yang sebelum akhir berupa huruf ilat, itu diganti dengan ya yang bertasdid. Contohnya seperti logib yang artinya sedikit. Apabila terdapat isim rubai yang mendapat huruf zaidah baik mufrad, tasniyah atau jamak seperti uswaratun, jika terdapat huruf yang dilemparkan dalam jamak taksir tersebut boleh diganti dengan huruf ya yang ditaruh sebelum akhir. Misalnya sekolah kecil asluhu madrasatun madaris madairis. Jika terdapat huruf yang dilemparkan pada jamak taksir yang mengikuti wajan dalam sigot taksir juga dibuang. Misalnya asluhu fa'ala jadi fu'aila, safarojala safaroj safarij. 3. Wajan fa'ilun. Ini guna isim khumasi sebelum akhir berupa huruf ilat dan huruf ilat itu harus diganti dengan ya. Contohnya seperti sultan, sulaiton. Apabila terdapat 5 huruf atau lebih namun yang 1 huruf mad, maka mengikuti wajan fa'i ainun. Misalnya asifairun. Wajan ini guna isim fa'ilun khumasi yang huruf sebelum akhirnya berupa huruf ilat dan huruf ilat itu harus diganti dengan ya, ialah mentasgirkan isim fa'ilun yang bentuk dengan kata lain yaitu 4 huruf. Contohnya seperti kurtos, kuraitos. Yang selanjutnya adalah saya akan membahas tentang macam-macam tasgir. Yang pertama tasgir asli. Tasgir asli adalah mentasgirkan isim yang berada dari isim yang tidak terdapat huruf tambahannya, seperti nahrun jadi nahir, hal jadi halil, yadun jadi yadah. Yang kedua adalah tasgir tarkim, ialah mentasgirkan isim setelah terlebih dahulu dilepaskan di seluruh zaidah yang terdapat padanya. Dalam urusan ini terdapat 2 wajan, yaitu wajan fa'il bersangkutan format aslinya 3 huruf, tetapi bila yang diberi nama dengan menggunakan isim tersebut ialah muzakkar. Tak maka dilepaskan dari bila mu'annas maka tak tanis, tak menjadi tak tanis. Contohnya ma'tub atau atib yaitu mantel kecil. Yang selanjutnya syarat-syarat tasgir. Apa itu syarat-syarat tasgir? Yang pertama, dia harus isim sebab tasgir adalah sifat dalam satu arti fi'il dan huruf dan tidak ada boleh 2 sifat. Yang kedua harus mu'rab, istifham dan semacamnya tidak dapat distasgir sebab merupakan jadi tidak dapat diubah-ubah. Misalnya muhiman, mustairun bentuknya sama dengan tasgir. Yang ketiga tidak dapat berubah lapan. Dan yang keempat maknanya harus sama. Contohnya seperti Allahu malaikatul nahi. Kesimpulannya, isim ghairi akhir ada 3 yaitu isim maksur, isim mamdud dan isim mankus. Isim sahih akhir adalah setiap isim mu'rab yang tidak maksur, tidak mankus dan tidak mamdud. Tasgir secara bahasa ialah menjadikan kecil atau mengecilkan. Sedangkan secara istilah ialah mensifati sebuah perkara sebab keadaannya kecil dengan teknik yang singkat atau format kalimat yang bermanfaat untuk menunjukkan makna kecil atau sedikit. Tasgir ada 2 yaitu tasgir asli dan tasgir tarkib. Syarat-syarat tasgir ada 4, yakni dia harus isim sebab tasgir adalah sifat dalam satu arti fi'il dan huruf dan tidaklah ada 2 sifat. Yang kedua harus mu'rab guna domir, istifham dan kriteria dan harap harbiah semacamnya. Tidak dapat dijadikan tasgir. Misalnya muhimun dan mustairun sebab bentuknya sama dengan tasgir. Yang terakhir tidak dapat berubah lapan maknanya meski dapat menerima tasgir. Maka guna isim-isim takdim
tidak dapat untuk ditazkirah junah Allahu malaikatu an-nabi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.